yang mengkategorikan hitam itu misterius? Siapa yang mengkategorikan merah itu berbunga-bunga? Siapa yang mengkategorikan kuning itu berduka cita? Siapa coba kira-kira yang awal mula bisa mengkotak-kotakkan itu? Siapa yang sepakat? Maksudnya ungkapan sepakat itu kan sebenarnya nggak ada ya. Tetapi tadi interaksionisme simbolik. Satu orang menggunakan hitam untuk mengekspresikan duka cita misalnya loh Mbak ya ini. Misalnya. Kemudian itu dilihat orang lain dan diikuti. Ketika 2 orang, 3 orang, 4 orang, menjadi 100 orang, menjadi 1 juta orang. Begitu juga kenapa ketika ada pengajian memakai putih. Padahal nggak ada pengumuman dress code putih nggak ada. Lagi-lagi value share bahwa kalau di majelis zikir itu putih, nggak ada yang merah, nggak ada yang kuning apalagi. Itu sebagai bukti bahwa manusia itu adalah makhluk simbolis. Kan gitu. Satu lagi di luar Jawa itu nek menjenengan saya lupa di daerah mana, barangkali ada yang ingat, yang pakai kalung udah lehernya jadi panjang. Yang itu disimbolkan sebagai semakin panjang leher perempuan, itu semakin tinggi kastanya. Hah? Tiongkok, Indonesia juga ada. Indonesia ada kan? Nah, iya anting juga. Anting sampai bolongannya panjang. Itu kalau satu sisi secara apa ya, kayak nggak manusiawi kan? Tetapi mereka enjoy. Dan itu mereka malah bangga dengan apa tampilan seperti itu. Semakin panjang, semakin tinggi derajatnya. Semakin banyak anting yang dipakai, semakin tinggi kastanya. Dulu ketika zaman batu, bukan batu banget, bukan zaman apa itu Flintstone, di Sulawesi, di Toraja sampai sekarang, nisan, teman-teman lihat atau cek ya, itu nisan itu semakin tinggi, nisannya, batunya maksudnya, itu menandakan semakin tinggi kastanya. Di beberapa tempat yang masih spesifik apa makamnya itu loh. Kalau dulu kan menhir ya istilahnya. Nah itu loh, itu kan simbol. Nah padahal tidak ada yang menyebut. Ini siapa yang pertama menyebut, tapi kemudian diikuti. Tadi dengan mirip definisi kebudayaan yang diwariskan turun-temurun. Tapi sebenarnya ada satu lagi, bukan sekedar diwariskan, dikembangkan dikembangkan. Jadi budaya semakin berkembang. Nah, ini yang saya bilang, kita berangkat dulu dari manusia sebagai makhluk simbolis. Terjeda ya, saya sudah minta tapi kok. Oke. Nah, jadi di dalam manusia sebagai makhluk simbolik yang berinteraksi dengan makhluk lain, kita pada prinsipnya kan ingin menyampaikan makna. Ketika teman-teman berkomunikasi, mau menulis kayak lewat WA kayak pakai emoticon yang sekarang ini ada. Setelah emoticon pakai stiker. Ya kan? Itu kan penanda. Dulu nggak ada, lalu kok menjadi ada? Kan rupanya orang itu nggak pengen lama-lama ngetik. Mau marah banget ya udah, tinggal pilih emoticon orang cemberut merah gitu kan. Selesai. Ya, innalillahi, tinggal stiker-stiker aja terus gitu kan. Jadi ini menandakan, makanya dulu kemarin itu, bukan dulu, kemarin itu ada guyonan begini. Sekarang orang meninggal, itu paling cuma berapa jam bela sungkawa itu. Setelah itu masing-masing sibuk sendiri-sendiri. Dan semakin sedikit yang datang ke rumah. Karena cukup lewat media grup WA. Ya, misalnya nih Win. Win itu kan ada 500-an, hampir 600-an pegawai dan dosen kan. Cuma nanti yang nyampe ke rumah tidak sebanyak yang komen di grup. Ya, itu sudah menandakan bahwa sekarang ini manusia mengalami apa ya? Bukan lagi kalau tadi yang menyebut kalau sekarang seperti ini ada human touch, kemudian ketika online itu berkurang human touch itu. Karena memang manusia sudah mengalami transisi. Mulai dari hal yang sifatnya nyata ke dunia maya gitu. Nah, jadi manusia tuh pengen menunjukkan makna. Ini yang penting dulu, menunjukkan makna. Kenapa ada kentongan? Kenapa ada morse? Ya, titik satu apa bunyinya? Kalau titik-titik satunya 3 kali, maksudnya apa? Itu kan menyampaikan makna. Termasuk apa itu namanya beduk.
kan menyampaikan makna. Tapi sekarang beduk mulai ditinggalkan karena berpindah ke oh iya Smaker ketua. Kalau sekarang karena adanya sama betul kecuali subuh ya. Nah, jadi makna itu akhirnya menjadi satu hal yang muncul dari interaksi sosial, ya kan? Mbak Ayun juga begitu, gitu kan? Iya. Sehingga makna itu bermanfaat untuk seseorang ketika menghadapi situasi tertentu. Makanya George Smith di sini dia menyebutkan itu melalui interaksi simbol menggunakan simbol sehingga bisa dihasilkan pemahaman individu terhadap pengirim simbol terhadap saya itu teman-teman saya nggak tahu ya kalau saya itu kalau di WA mahasiswa terus tanda tanyanya 3 kali itu saya sangat terganggu tanda tanya 3 kali gitu loh tanya 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 gitu loh itu saya sangat terganggu. Oh, taukid betul. Cuman kan maksud saya ngapain sampai segitu gitu loh. Kita ini satu aja udah cukup kok ya. Kayak nah itu mungkin mereka nggak ngerti. Tapi bagi kita itu simbol yang kalau bahasanya tadi Pak Tarzi itu mentaukidkan. Tapi bahasa kita kok kayak nggak percaya sih kalau kita udah baca. Makanya bahasa tulisan itu sangat riskan. Gitu loh kan. Kalau dulu itu mulutmu harimaumu, sekarang itu jempolmu atau jarimu itu iya karena jempol semua ya ya jempolmu harimaumu kenapa karena konteksnya tidak dapat menulis dengan bicara tuh beda kalau bicara tuh ada konteks kan ada eye contact kita bertatap mata kan eye contact saya tahu mana yang pikirannya di sini saya tahu mana yang pikirannya di luar saya tahu gitu loh tapi saya enjoy aja lah puasa ngapain diurusin Sekarang kita tuh harus berpikir begitu. Kalau yang kira-kira akan mereduksi jiwa kita, nggak usah digubris, nggak usah diurus. Kita urus yang benar-benar ini aja gitu. Tapi serius ya, gitu loh. Poros energi Pak, gitu loh. Kita nggak usah. Kalau yang mereduksi itu nggak usah diurusin. Nah, makanya kemudian tadi saya bilang kontak itu menjadi penting. Kontak mata, kontak bicara itu menjadi penting. Ya, tidak bisa tergantikan. Makanya apalagi yang punya anak-anak kecil. Ya, itu kan sangat-sangat jelas sekali kalau kita dengerin pengajiannya Aisyah Dahlan gitu kan. Ya, satu sentuhan di kepala itu udah langsung memunculkan energi baru bagi seorang anak itu ada kedekatan emosi daripada hanya sekedar di WA gitu kan. Tapi tentu anaknya masih kecil-kecil yang masih satu rumah ya. Kalau yang udah kuliah ya angel. Iya. Oke, jadi tadi ya mulai dari simbol dulu. Next. Nah, maka kemudian kita bicara. Ini maksud saya tuh yang pertama saya sebutkan berangkat dari nilai Gus Dur ya, yang menginginkan kita itu bisa bersikap toleran, kemudian bagaimana ini diturunkan kepada mata kuliah. Maka melalui mata kuliah ini kita akan memang di fakta sekitar kita itu banyak ritual, banyak seremoni. Sebenarnya kan saya sudah, oh ini ada Pak Masrur ya. Halo Pak Masrur, ada Pak Masrur. Saya tuh mau mendiskusikan satu hal ini yang sebenarnya tepat ini. Iya, Bu. Jadi begini, Pak Masrur kan habis umroh, ya kan? Umroh haji yang mengeluarkan duit puluhan bahkan ratusan juta, apalagi haji apa namanya itu? Ya, Roda. furoda yang ratusan juta bahkan mungkin 1 miliar gitu kan. Plus 250 coba. Maksud saya begini, kenapa orang itu sampai segitunya? Terlepas dari flexing, terlepas dari ingin menunjukkan, bukan ya? Tapi kenapa kok wong sama-sama berdoa? Kenapa dia harus sampai ke Mekah, ke depan Ka'bah, atau kenapa harus ke Raudhah? Atau bagi, maaf, yang tradisionalis, bagi abangan, bagi pengikut apa ya suatu ritual, itu kenapa harus ke Selamaran? Kenapa harus ke Parangkusumo? Kenapa harus ke Gunung Lawu? Jadi Itu yang saya maksud itu menarik begini, itu. ini tidak cukup hanya mau mengatakan orang itu yakin, nggak cukup. Harus ada penjelasan rasional, ya kan? Jadi kenapa sampai dibela-belani begitu? Saya kemarin mendengar satu narasumber mengatakan begini,
Keren banget. Jadi antara sains dan agama yang disebut dengan gelombang elektromagnetik spiritual. Di satu daerah, kenapa kok orang itu merasa di sana makbul, di sana mustajabah tempatnya? Karena ada kesamaan gelombang elektromagnetik spiritual. Cocok. Dan itu yang kemudian sugestinya menguat. Orang rela berdesak-desakan mau masuk raudhah. Iya kan? Berdesak tuh sampai bicaranya kudu mlebu yakin yakin. Nah, kan bagi orang sekuler susah memahami yakin itu apa. Makanya ketika kita belajar ini sains dan agama itu keren kalau diungkap gitu loh. Termasuk yang tadi yang bukan agamis, yang ke apa namanya ke dunia tadi ya, ke Selamaran, ke mana, ke Dewi Lanjar, ke Parangtritis, ke Ratu Kidul, itu karena kesamaan elektromagnetik spiritual. Spiritual itu bebas ya, bukan hanya dari agama. Spiritual itu kan spirit, ruh, jiwa, itu bisa dari mana saja namanya spiritual. Makanya ada istilah guru spiritualis. Itu tidak selalu kiai kan? Nah, gitu loh. Orang pintar menyebutnya. Oke ya, Pak Masrur coba bisa bisa ini biar ada oleh-oleh umrohnya ini. Iya, terima kasih Ibu. Halo. Oh, pinteran dia ikutnya online ya. Gimana Pak Masrur? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah Harusnya ada umroh. doanya ini ya. Ya, saya doakan semoga semuanya bisa sama-sama umroh, Bu. Amin, amin. Umroh ke Mekah dan Madinah. Memang kemarin ketika saya di Mekah dan Madinah itu berjubel-jubel kayaknya berjuta-juta orang itu, Masya Allah. Dan antusiasnya lagi di samping ingin umroh itu pinginnya ngemek Ka'bah gitu ya. Ngemek Oke. Ka'bah apalagi pengen ngemek Hajar Aswad itu kayaknya sudah kayak Kayak kewajiban, wajib. padahal tidak wajib. Nah, tidak wajib. Tapi orang itu kayaknya menurut saya sendiri sih kenapa kok bisa berantusiasme ataupun bisa mengorbankan tenaga maupun uangnya untuk umroh ini ya. Ya pertama kan karena ada perintah ya dari Allah maupun dari Rasulnya, kemudian kepingin mendapatkan berkahnya, kemudian juga yang namanya orang itu kalau perlu itu harus betul-betul hakul yakin gitu ya. Mm. Apa yang kita sembah ke kiblat selama ini itu beneran Ka'bah itu kayak apa itu kayaknya harus ke sana kalau bisa gitu. Membuktikan. Membuktikan secara hakul yakin. Kalau sementara ini kalau yang belum pernah ke sana kan baru ilmu yakin ya. Nah, Ya. kalau ke sana kan menjadi ainul yakin dan bahkan hakul yakin kalau sudah betul-betul menyentuh Ka'bah. Dan kemarin saya menyentuh Ka'bah itu betul-betul perjuangan. Hmm. Allah. Oke. Dan apa ya? Ada kenikmatan rohani sendiri ya. Ketika bisa ke sana itu rasanya beda lah daripada hanya istilahnya dengar-dengar ataupun membaca, melihat itu ya baik dari YouTube maupun dari cerita-cerita orang. Ini kalau sudah ke sana sendiri kan sudah betul-betul apa namanya merasakan sendiri betapa indahnya luar biasanya ya di Auranya Mekah. beda ya, Mak. Ini sangat beda. Ya, oke. Oke, ya. Terima kasih Pak Masrur. Ya. Mm-mm. Ya, ya. Jadi ini yang saya mau maksud, ada ritual, ada seremonial, gitu loh. Ritual merupakan rangkaian dari tindakan yang melibatkan magic atau agama di dalamnya. Itu ritual. Jadi orang itu kalau yang ritualnya itu sudah benar-benar melangit bahasanya, dia sampai nggak kerasa kalau dia itu karena sakingnya ya.
sakingnya. Mungkin kalau kita bicara dengan orang-orang, ya nanti Pak Imam yang pas sebenarnya. Tasawuf, bagaimana orang itu bisa sampai ke suasana, kebatinan yang seperti itu, sementara yang lain kok nggak bisa, gitu loh. Karena dia mungkin baru sebatas seremoni. Ritual dan seremoni itu beda, gitu loh. Ya, ritual seperangkat tindakan ibaratnya agama. Seremoni sekumpulan aktivitas yang tidak mesti bersifat teknis. Dia atau rekreasional, tapi melibatkan model perilaku yang sepatutnya dalam hubungan sosial. Jadi kalau seremonial, orang bisa saja hanya regutuk-regutuk gitu kan, tapi ritualnya nggak dapat. Makanya jangan heran kalau ada cerita, walaupun itu mungkin banyak orang tidak percaya, munggah kaji tapi nggak lihat Ka'bah, ya kan? Itu ini bisa benar terjadi. Kalau ini yang terjadi sebenarnya dia hanya seremonial. Dia ikut rukun syaratnya, ikut pakai ikromnya, ikut gitu kan, tapi ritualnya nggak masuk, nggak dapet dia. Jadi kalau kita dengar cerita-cerita begitu, bagi saya masuk akal aja. Bukan karena itu apa itu sinetron atau mistis atau sinetron gitu kan. Kayak sinetron itu, tapi memang sangat mungkin terjadi. Kok nggak lihat Ka'bah sudah sampai sana, mau masuk kok terhalang terus pintu. Sementara orang lain bisa bebas keluar masuk, gitu loh. Jadi memang ada tadi perbedaan ritual dan seremonial. Kalau ritual pasti ada seremonial di dalamnya. Ya kayak kita mau sholat kan wudhu. Itu kan tata cara tindakan toh. Nggak sembarangan gitu loh. Kita sholat ya di tempat yang suci. Ini kan dari definisi seremoni kan begitu. Tapi bukan hanya seremoninya kita. Kalau bisa dapat khusyuk. Ada ritualnya melibatkan agama di dalamnya. Nah, ini agak naik sedikit daripada hanya sekedar manusia simbolik tadi. Oke. Maka lihatlah gambar ini. Ini kan seperti zaman dulu saya kecil masih ada. Pakai tenong namanya, nggak tahu di Pekalongan namanya apa. Tenong kan? Dengan senangnya gitu loh. Ini pakai pesek sekarang ya. Dengan senangnya berebut apa itu sekaten berebut seperti itu. Ya kan kemudian ketika seorang abdi dalam dikasih duit sama sultan itu nggak mau menggunakan tapi disimpan. Ya, akhirnya sebagian orang mengatakan menjadi jimat gitu kan. Ya, karena tadi dia ada unsur magisnya yang bahasanya jenengan itu sugesti, magis. Saya kemarin ke pengusaha batik, batik Rifaiyah, kan dia bikinnya kan pakai sholawat ya. Nah, terus semua batiknya yang keren-keren dikeluarin, Pak. Satu yang saya tanya, ternyata kayaknya nggak pernah disetrika, tapi halus sekali. Bukan, katun. Katun biasa, nggak pernah disetrika. Jadi cuci ya cuma diangin-angin, langsung dilempit gitu, tapi halus sekali gitu loh. Nah, yang saya maksud ada kemungkinan tadi unsur magisnya itu, karena mereka berkeyakinan kalau anaknya sakit, itu diselimutin itu. Dan yang entah Allah alam gitu, sembuh gitu loh. Nah, entah karena kemudian dikaitkan dengan ketika membuatnya itu mereka bersolawat, karena mengaplikasikan ajaran Rifaiyah, apapun itu, tetapi ini kenyataan yang membuat manusia itu tumbuh, berkembang kreasinya, kreativitasnya. Sampai satu lembar itu bisa dijual 35 juta. Gitu loh. Lama. Di Cirebon kemarin itu ada satu harganya 200 juta yang disebut batik magic. Lah saya bilang ya iyalah nggak magic ya larang gitu. Gitu loh. Tapi itu nyata gitu loh. Masalah masalahku tenan apa ora mari temenan apa karena Gusti Allah ya Allah itu kalau mau ngasih kesembuhan ya kun fayakun kan. Cuman satu hal, dulu ketika saya bikin disertasi, Pak, Pak Kiai Anwar ya Zahri almarhum, Allah yarham, langsung bilang ke saya karena saya juga meneliti tentang pesugihan itu. Dia bilang begini, Bu Sus, semua orang itu dikasih ilmu sama Gusti Allah. Dukun ya ilmunya dari Gusti Allah. Walaupun perantaranya tadi hitam gitu kan, tapi itu kan semua ilmu kan gitu loh. Nah, cuman manusia itu yang memilih itu. Jadi
apa yang memilih gitu loh. Makanya begini, ketika ada istilah dukun itu adalah orang pintar. Sekarang begini, kalau ada orang minta ke dukun, minta nomor, pertanyaannya, kenapa tidak di dukunnya? Kenapa dikasih ke orang? Nah, dari situ saja sudah patah asumsinya. Berarti dia bukan orang pintar dong. Kalau dia pintar, oh dia bisa ngerti semua yang bakal keluar kan. Nah, dia bisa beli sendiri semua. Ngapain dibeli Pak Iza paling regane 2 juta. Kalau dibeli sendiri bisa dapat 200 juta. Iya, maksudnya dari situ aja berarti sudah membuktikan dia bukan orang pintar. Tapi maksud saya, tadi ilmu itu, kembali ke ilmu, dikasih semua. Berarti itu rahmatnya Allah di situ. Sama seperti kita, pencopet juga dikasih rezeki kan, Pak? Pencopet dikasih rezeki, perampok dikasih rezeki, Bu Uswatun dikasih rezeki. Kan begitu. Itu kan bukti tanda rahmatnya Allah pada manusia. Next ya. Nah, bagaimana perilaku manusia tadi? Nah, ini loh saya bilang, perilaku berkorban demi sebuah ritual. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Masrur. Berdesak-desakan, apalagi di bulan puasa itu kan pahalanya berlipat-lipat. Artinya orang sampai segitunya, gitu loh. Ya itu tadi, perilaku berkorban sama seperti perempuan yang beranting yang sampai panjang, lehernya sampai panjang. Ya sampai begitu. Itu demi apa? Demi pengharapan pada kekuatan alam dan penguasa alam gitu loh. Jadi manusia itu perlu menunjukkan, mengekspresikan. Manusia itu perlu mengekspresikan. Makanya jadi orang itu sebaiknya jangan introvert, ya, jangan pendiam dalam arti semua dipendam. Silent treatment sekarang nggak begitu berhasil loh, malah bisa memperparah keadaan. Silent treatment, ya kan? Dirasake dewe, jengkel, dirasake dewe, akhirnya kan jantungan, tensi, kolesterol, gitu loh. Sekarang tidak disarankan silent treatment, lebih ke bicaralah, gitu loh. Ungkapkanlah, gitu. Iya, Ayun, jangan silent treatment. Ngomong aja, Mbak Ayun. Gitu. Ya, oke. Makanya, jadi kembali, manusia tuh ingin menunjukkan, dan itu dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Teman-teman mungkin sempat ingat ya, dulu ketika kita bicara atau mempelajari kenapa mukena putih. Ya, karena putih itu suci. Kan dulu sering kita bicara begitu. Tapi sekarang mukena tidak lagi putih, warna-warni. Apa berarti tidak suci itu di masjid itu berarti tidak suci semua itu? Ada yang hijau, ada yang renda-renda, ada yang sulam, ada yang batik. Artinya kan budaya berkembang. Cuman dulu kan orang tidak terlalu berani. Dulu namanya mukena putih dan lempengan toh, nggak potongan gitu loh. Nah, karena memang mindset mindset masyarakat waktu itu, jadi makanya budaya itu tergantung masyarakatnya. Makanya kita nggak usah terlalu gampang apa namanya reaktif kalau melihat suatu budaya. Oh, budayanya siapa sih? Oh, ya pantas. Wong mereka kan memang masih seperti itu mindsetnya, gitu loh. Jadi ini membuat orang itu lebih bisa toleran kepada orang lain. Jadi budaya itu tergantung masyarakatnya. Gitu ya. Makanya kemudian keyakinan itu terbangun menjadi makna. Makanya tadi kenapa harus betul kan yang mampu atau dimampukan. Tetapi ada juga orang yang sampai seininya. Iya, padahal pakai yang biasa reguler aja bisa, tapi sampai yang furoda gitu loh. Artinya kan dorongan yang luar biasa. Lah ini yang membuat orang akhirnya kalau kita bicara nanti ke hukum, ya ke bidang hukum, kenapa ada orang patuh pada hukum? Kenapa ada orang ngerti hukum tapi melanggar hukum? Ngerti syariat tapi malah melanggar syariat. Ya berarti tadi kita seperti bicara ritual dengan seremonial, gitu loh. Kalau ritual itu melibatkan agama, gitu, melibatkan agama di situ. Kalau masyarakat tradisional melibatkan magic, ya kan, sementara spiritual tidak. Berarti ketika kita bicara kepatuhan hukum, bisa jadi orang itu punya SIM ya, yang penting duwe tok, gitu kan, punya helm ya, yang penting duwe tok, gitu loh.
tapi tidak ada bukti kepatuhan dia di jalan raya, sehingga literasi kepatuhan hukumnya itu rendah. Itu. Oke, next ya. Perilaku dan mana simbolis. Hakikat setiap relasi, bla bla bla, menentukan bagaimana berperilaku. Jadi tadi, ketika ada, tadi kita bicara bendera kuning. Orang kiro-kiro. Pas ya. Silau. Hijau meneh. Ketika kita lihat ada bendera kuning pinggir jalan. Kira-kira kalau kita lewat di situ, layakkah kita itu membunyikan klakson kencang-kencang atau kita ngebut di tengah orang yang masih dengan nuansa begitu? Tidak pantas. Padahal nggak ada yang melarang dan nggak ada yang menyuruh. Itulah value share. Nilai yang disepakati bersama. Makanya dikatakan apa? Tata krama. Tata krama. Kenapa, Kak? Hah? Iya, tata krama gitu loh. Jadi kita bisa kemudian mengira-ira hubungan yang terjadi. Oh, berarti dua orang antara yang dilewati dan yang melewati berarti sudah nyambung. Karena tanpa diminta dan tanpa disuruh. Itu, ya. Next, intensitas meningkat. Nah, ini jenengan saya tanya jujur ya. Kita jujur pada diri sendiri. Kita ini sholat lebih khusyuk ketika kita sedih apa ketika senang? Sedih. Jujur aja, betul. Oh iya, keren. Eh, ya, intensitas perilaku melalui ritual yang dilakukan meningkat pada saat fakta tidak sesuai ekspektasi. Ya, dan itu makna, itu simbolik. Itu simbolik, nangis berjam-jam gitu kan. Tapi padahal kalau secara medis, makna sholat, gerakan sholat itu juga teman-teman bisa googling. Itu memang faktual. Ketika kita sujud, ketika kita ruku, aliran darah lancar, mengaktifkan kembali hormon, apa itu namanya? Hormon yang menenangkan itu loh, endorfin. Jadi orang punya masalah nggak perlu ke narkoba. Mestinya cukup sholat, endorfinnya aktif kembali gitu kan. Tapi ya itu tadi, kita menjadi buktinya memang betul kan. Rata-rata kita ini lebih khusyuk ketika lagi sedih. Ketika ekspektasi nggak sesuai lah pokoknya. Kok dia kok gitu banget ya sama aku. Ayun meneh. Gitu loh. Maka kemudian ritual ini membangun kembali kepercayaan. Jadi ya wis ora apa-apa wis jarke gitu loh. Itu ibarat kita ngecas. Jarke. Biar aja dia nangis biar. Nangis itu manusiawi kok gitu kan. Dia mau sholat, dia biarin sholat gitu loh. Itu dia lagi ini dirinya sendiri. Oke. Makanya kemudian akhirnya ritual memunculkan harmonisasi. Gitu loh, Bapak-bapak, Ibu, Mbak. Kalau di desa, orang mau tandur, itu kalau di desa saya nih namanya wiwit. Wiwit atau miwiti. Itu memang pakai itu. Bukan sajen, saya tidak mengatakan sajen ya. Tapi tumpeng. Kemudian dibawa dan dimakan bareng, didoain, dimakan bareng. Dulu ketika saya kecil, saya masih ingat ketika ada mau ngiring manten, itu ada satu tumpeng ditaruh di pinggir jalan, kemudian ngelepas ayam. Nah, gitu loh. Ya nggak usah dulu lah. Sekarang ketika ada orang nikahan, itu kan masih ada juga kan, apa? Iya, gitu loh. Beras kuning gitu loh. Nah, itu kan simbol juga itu. Simbol kemakmuran. Apa apa itu ngedusi mantan ki jenenge apa siraman itu kan juga ada ininya kan ada apa itu padi pisang gitu kan simbol kesejahteraan ya karena memang manusia tuh pengen ngomong cuman biar nggak terlalu banyak ngomong gitu loh disimbolkan gitu loh supaya nanti mantannya sejahtera ya terpenuhi semua kebutuhan kan begitu iya
gitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara sejarah Islam masuk, itu memang awal-awalnya lebih didominasi Hindu. Hindu gitu kan. Makanya sebelum ada tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari itu ya dulu ritual Hindu ya kebanyakan berkumpul. Kemudian apa bahasanya? Dia bukan membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil, tapi apa jenengannya? Baca apa kok saya kok lupa jadinya. Itu ya kak mantra. Nah, mantra. Makanya kemudian Wali Songo mencoba menjernihkan itu, mengubah itu kan di situ. Tetapi sebenarnya Wali Songo sangat terbantu karena masyarakat itu kan sudah punya keyakinan tersendiri. Wali Songo kayak tinggal mengganti softwarenya gitu loh. Kayak komputer dia sudah nyala. Iya, tinggal mengupgrade programnya tok gitu loh. Gitu. Ini kerennya kalau kita bicara apa namanya Islam. Nah, sekarang bagaimana dengan hukum Islam? Ada syariah. Maka sudah syariah ya dari mulai Hifdzuddin sampai Hifdzul Mal, memang tidak harus semua-muanya itu bisa dijelaskan melalui satu ritual tertentu. Tidak harus. Misalnya begini, tadi kita bicara umroh haji. Jelas itu pemeliharaan agama, akidah dijaga. Makanya biar dia sregep golek duit, biar dia bisa mendapatkan pelayanan bintang 5 misalnya. Ya kan? Daripada dia golek duit tapi nggak judi, Pak, ya mending gue mangkat kaji toh. Nah, gitu loh maksudnya. Itu untuk hidupin ya, apa istilahnya nyambung. Memelihara jiwa supaya jiwanya tidak menjadi jiwa yang iya keduniawian gitu loh, memelihara jiwa. Hidul akal ya otomatis ya, keturunan ya banyak orang di sana mungkin Ayun harus umroh mungkin ya. Ketemu ketemu jodoh nanti di sana. Amin. Brosur. Ya, jadi tidak semuanya harus bisa dijelaskan melalui tradisi, tapi lihat di bawah. Ketika siapa itu yang kemarin turun gunung, Mbah siapa itu yang jualan di Mbah siapa? Mbok Yem, heeh. Ya, saya juga bayangin kok kendelmen ya ning kono dhewean gitu kan. Ya, bahan-bahan diantar, jualan di situ. Atau dulu ketika kita masih ingat Mbah Roso itu, ya sampai dia nggak mau turun gunung ketika Merapi meletus gitu, Mbah Marizan ya. Nah, itu Mbah Roso ya karena Roso Esraja. Roso-roso lah mungkin kelingan Mbak jenenge. Nah, nah jadi di situ kan orang mustahil kalau orang biasa gitu loh. Berarti kan memang dia bukan orang biasa gitu loh. Ya kalau kita kan udah lari terbirit-birit kan. Iya, kerungu grup aja kita udah lari. Lah dia malah tetap di situ coba. Nah, iya, artinya memang bukan orang biasa. Artinya makna yang ingin disampaikan dari Mbak Marijan itu bukan makna orang biasa. Gitu loh. Iya, ya, ya itu menunjukkan Allah lebih hebat kan. Jadi kalau kita ini kan di sini banyak kiat, mungkin manusia itu terlena dengan kemudahan teknologi gitu kan. Tapi begitu ada pandemi aja, internet putus kan. Dan banyak di take down toh itu supaya informasi COVID tidak kemana-mana kan. Kan ingat nggak waktu COVID itu? Beberapa hari kan susah itu sinyal. Supaya berita COVID tidak menyebar. Karena itu mensugesti orang menjadi kena apa itu ayo. Ya, secara psikologis. Iya, psikosomatis. Wong dongeng iki ora kena, tapi gara-gara krungu terus, jadi merasa kena. Itu kan psikosomatis. Makanya kalau kita tuh ingin psikosomatisnya tuh yang baik, ya kita apa-apanya lihatnya yang baik. Vibe-nya lah kalau anak muda sekarang kan vibe-nya positif. Cari vibrasi yang positif supaya tidak psikosomatis menjadi stres. Bahkan dulu ketika ada orang meninggal kan dilarang diumumkan. Karena sedikit-sedikit innalillah, sedikit-sedikit innalillah. Itu kan stres. Iya, waktu COVID, stres orang itu. Makanya kemudian tidak boleh diumumkan dan harus cepat-cepat dikuburkan. Supaya tidak terjadi ajang kerumunan. Kan begitu. Ini ya, syariat dan tradisi. Makanya kemudian bagaimana dinamika hukum dan interaksi
kita kan ada lingkungan, kerusakan lingkungan, pengaruh digital, anak kecil yang membunuh temennya karena melihat situs jual beli organ. Ingat ya, padahal setelah dia membunuh, tiba-tiba situsnya udah nggak bisa dilacak lagi. Terus kadung matemi coba. Anaknya tergiur laku sekian ratus juta, padahal juga nggak ngerti caranya. Gitu loh. Tapi ini ya karena digital, karena IT. Banyak anak-anak muda yang apa namanya hanya karena ingin VIP, VIP, FYP, gitu kan, supaya apa namanya itu viral, melakukan atau membuat konten yang ya yang aneh-aneh lah, gitu loh. Iya, termasuk terakhir Kapolres kan. Ya, Kapolres, penegak hukum kan masih ngerti itu. Kapolres yang membuat video asusila, berapa korbannya. Itu kan, oh ya. Jadi ini semakin membuat orang itu kok bisa, kok bisa, kok bisa gitu loh. Manusia kok bisa sampai segitunya. Apa yang terjadi pada manusia? Nah ini, maka kemudian pengaruh globalisasi sekarang ada online tadi sudah disinggung ya. Orang mau beli sekarang tidak perlu berhari-hari, ya tidak perlu hunting ke pasar. Pasarnya sudah ada di HP, ya tinggal klik-klik, apalagi kemudian ada pay later, ya ada pinjol. Sekarang luar biasa, kita dikepung, kita akan dikepung. Ini kebudayaan. Makanya sekarang kalau ada generasi stroberi tidak aneh. Karena tidak dibiasakan mendapatkan sesuatu dengan perjuangan. Tinggal klik-klik, tinggal transfer. Karena tidak dibiasakan. Beda dengan saya, mungkin jenengan ada beberapa yang ngalamin gitu kan. Ya, oke itu. Kemudian pada pengaruh legitimasi dan kepatuhan yang tadi saya singgung. Ya, ada orang punya SIM tapi tidak takut tanpa helm misalnya. Padahal dia punya SIM atau tidak dibawa SIM-nya. Itu kan dia tuh berarti hanya seremonial. Lengkap aja, tapi nggak ada penjiwaan pada tadi yang dia miliki itu. Next makanya. Ya, nah ini hukum dan tradisi. Ada potensi kearifan lokal. Tradisi hukum itu sebenarnya tujuannya kan sama, ketertiban. Contoh, orang di Rebo Pungkasan. Ada kan tradisi Rebo Pungkasan membuat bubur. Bukan tradisi. Tapi ada yang berani tidak melakukan, ada yang tidak berani tidak melakukan. Apa maksudnya? Ya karena dia tidak ingin terjadi sesuatu. Berarti kan dia menginginkan ketertiban. Kan begitu. Ya, makanya kalau misalnya ada anak yang ngeweng terus gitu kan, orang tua nanya, "Ki, biar diselamati pura sih?" Ya, biar nalika cukur iki di basa pora sih. Andane kok angel temen gitu loh. Enggak bener ya. Gak bener orang bismillah ya, Pak. Orang maca donga jadi direwangi. Orang tadi ono sing rewangi. Ya. Saya jadi ingat eh apa namanya? Nah, larung sesajen. Larung sesajen. Simbolnya apa? Kepala. Kenapa kepala? Ini simbol loh. Kenapa kepala? Dan kenapa kepalanya kepala kuda? Kemudian ada peribahasa bagaikan kerbau dicocok hidungnya. Ini kan simbol semua, Pak. Simbol yang ada pada benda, simbol yang ada pada kalimat. Gitu loh. Apa? Kan membuang kebodohan loh tadi kan bagaikan kerbau dicocok hidungnya tuh kan wong kok anu tok kan begitu kan ora tahu teko kon pokoknya anu tok itu kan berarti orang yang nggak pakai akal dan itu dilarung dibuang kan begitu dibuang sih kenapa bukan kepala ayam cilik nah gitu kan nah tapi yang lebih keren lagi maksudnya begini orang yang di daerah Wonokerto ya, Slamaran, kok sampai, padahal kan
Apa itu tradisi apa namanya Pak? Aku kalau nyadran kan? Nyadran kan? Maksudnya kan konon kata selama ini yang dilakukan ketika pada saat seperti itu adalah ketika tangkapannya bukan, justru kurang Pak. Itu jadi kayak mau narik rezeki gitu loh. Tapi makanya yang menjadi herannya kita adalah jare rande duit. Tapi kok bisa urunan? Nah, ini tadi antara ritual dan seremonial. Berarti mereka begitu bukan sekedar seremoni. Ada pengharapan yang luar biasa. Gitu loh. Ratu Kidul, Dewi Lanjar, itu hanya sebagai media. Karena memang legend itu memang dikembangkan. Legenda itu memang dikembangkan. Kita udah bahas ini kan minggu lalu, minggu-minggu lalu. Karena memang tipikal masyarakat kita memang masih lebih yakin kalau ada legenda. Gitu loh. Makanya ketika ada orang tua bocah wadon ojo lungguh ning ngarep pintu. Engko engko ndak angel jodone, adoh jodone. Padahal kan cuman pengen kayak minggiran ngono kan. Tapi kalau kita bilang kamu minggir, itu mereka nggak minggir. Tapi kalau dibilangin begitu, takut. Nanti kalau nyapu, kalau nggak bersih, jadi bojone brewoken. Ya karena keterbatasan akal masyarakat waktu itu untuk menyampaikan sesuatu. Gitu loh. Malah saya digolek. Jebule omahe isine lawang kabeh, Pak. Jadi kadang itu asik kalau membaca masyarakat itu. Oh, masyarakat itu sebenarnya cara berpikirnya sederhana kok. Hanya ingin menyampaikan makna hukum sesuatu, tapi dikemas secara sederhana. Gitu loh. Iya, makanya kemudian esensi kepatuhan. Mereka tanpa disuruh, tanpa dilarang, itu melakukan. Artinya ketika dia tidak melakukan bukan karena dilarang, mereka takut dengan sendirinya. Karena ada tadi, manusia itu kan makhluk multidimensi ya. Ada manusia jasad, ada roh, ada spiritualnya itu. Bukan sekedar roh sebagai jiwa, bukan. Tapi spirit yang kemudian menjadi passion. Manusia itu begitu. Kalau hanya dua dimensi, roh dan jasad, kabeh wong duwe, Pak. Orang gila juga punya, ODGJ itu juga punya. Tetapi spiritual nggak punya, Pak. Nggak punya. Makanya ini yang membedakan kita, kehebatan kita dengan manusia yang lain itu adalah spiritualitasnya. Orang kalau sudah mencapai derajat spiritualitas, dia nggak akan merasa terganggu, bahkan sampai walaupun orang lain itu mengancam. Gitu loh. Makanya ketika eh, apa namanya Khalifah itu Rasulullah pernah tidur di pangku Khalifah siapa ya? Kemudian digigit apa kalajengking. Wah, kalau kita kan sudah mungkin sudah loncat kan? Ya itu tadi karena spiritualnya kuat. Bukan hanya sekedar roh dan jasad, Pak. Masih ada satu, spiritualitas. Nah, ini yang perlu dibangun spiritualitas ini. Sehingga orang itu tanpa ada polisi dia tahu kalau merah harus berhenti. Jadi kalau dia tetap lewat, oh, makanya hati-hati. Saya tuh sama Pak Imam tuh sering, hati-hati Pak, kita tuh dosen loh, nanti viral loh. Makan makin berpahala. Tapi kan nggak bagus, Pak. Nah, teman-teman yang di syariah mungkin sudah pernah baca ini kan, substantial justice dan formal justice. Apa istilahnya kepastian hukum itu substantial justice ya. Tapi formal justice itu kepastian undang-undang. Formal. Oke. Jadi kan kita sudah tahu bahwa suatu hukum itu akan berjalan efektif kalau memenuhi tiga kriteria. Filosofi, sosiologi, dan yuridis kan. Secara filosofi kita butuh ketertiban apa enggak sih? Jangan-jangan pengennya maunya sendiri. Nyatanya orang itu pengen tertib.
Iya sih kok dosa karepe dhewe. Buktinya kita sering ngomong kayak gitu kan. Berarti kita tuh mengandaikan ketertiban. Itu berarti filosofi masuk. Sosiologi, kalau seandainya orang itu tertib itu tidak hanya satu orang, tapi berbanyak orang. Ingat, manusia itu makhluk komunal, makhluk kolektif. Nah, ini lagi di sini. Makanya nggak usah heran kalau ada si A, si B, sampai si D senangnya hijau. Kemudian E sampai J senangnya yang kuning. Wajar, wajar. Itu tidak aneh. Tapi itu ibarat selera. Nanti bosan sendiri. Gitu loh. Karena manusia itu dimensinya dinamis sekali. Kayak kita kan, kita tuh kalau buka puasa, kalau ini terus kan juga bosan kan. Pengennya ganti. Jadi nggak usah khawatir. Jadi orang kalau sudah sampai pada derajat spiritual, orang itu tidak takut dibenci, tidak takut dibenci, dan juga tidak membutuhkan pengakuan. Itu kalau sudah sampai pada derajat spiritual. Makanya ada yang berkembang itu kan orang yang kamu tidak perlu klarifikasi kepada orang lain karena kalau orang lain yang membencimu itu tidak akan percaya, orang yang percaya padamu tidak butuh itu. Wah, saya tuh kadang-kadang kalau dengar quotes begini tuh, iya bener ya, ngapain kita capek-capek klarifikasi ke sana sini? Nggak usah. Itu loh. Hah? Validasi, nggak perlu. Itu loh, jadilah diri sendiri, jadi orang baik udah cukup. Gitu ya. Makanya ini penting ada substansial justice dan formal justice. Kalau kalau substansial justice itu kan berarti secara substansi memang kita itu sudah apa namanya yakin bahwa ini pasti gitu loh. Hukum itu memang pasti. Hukum itu pasti melindungi gitu loh. Jadi kita nggak perlu. Iyo iyo setengah papat. Memang tak paske Pak. Di sini setengah empat Pak. Ini kan lihat jam saya itu setengah empat Pak. Nah, besok begitu ya. Kalau alarm dosen gitu aja. Ya, satu aja berarti Pak. Nanti saya dosa sama yang lain. Hmm. Iya, iya. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Tidak pasti. Ah, ya. Heeh. Cair pura. Mending nek cair apa ora, Pak? Mending nek kosong. Iya, betul, betul. Iya, makanya saya bilang. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Kerucut. Mm-mm. Transenden. Mm-mm. Karena nggak banyak yang ngasih tahu, Pak. Nah, itu harusnya dari tokoh-tokoh atau tetua-tetua, wong tua sing kudune sing ngandani. Nah, kalau sekarang, Bu lah wong tuane orang ngerti, karena kita tahu ya kita yang ngandani. Gitu loh. Kita mengedukasi. Ini memang salah satu ciri budaya dari materialnya, dari bentuknya. Materialnya ketan, gitu kan? Materialnya ketan, bentuknya kerucut. Ini makna, simbol. Makanya nggak bisa diganti roti tak, nggak bisa, gitu loh. Gitu, Pak. Mm-mm. 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 Iya, interpretasi. Ada dalam kualitatif kan ada interpretasi, pemaknaan. Jadi kita itu observasi, wawancara, bla 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 bla. Kemudian kan kita merenung, Pak. Iki kok koyo ngene yo, si A ditakoni ngene, si Mbah Kai ditakoni ngene, kita renungkan. Baru kemudian kita interpretasikan. Kan memang ada tahapan interpretasi di dalam kualitatif. Itu. Oke ya? Cukup? Oke. Ini yang untuk kelompok ada pertanyaan? Yang untuk Pak Iza? Oh, waktunya sudah habis.
Oh ya, saya. Baik, baik, baik. Oke. Lah, baik. Ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran. Berarti nanti setelah Lebaran kita biasa lagi, ya kan? Biasa lagi ya. Berarti ya biasa. Ya malam gitu kan? Ya, nggak apa-apa. Kan kalau saya pas ngajar di sini ya, kalau oke siang siang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mm-mm. Soalnya pamit mau tidur di kampus. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mohon maaf lahir batin selama berinteraksi dan semoga kita ketemu lagi habis Lebaran juga dipertemukan di Amin. di bulan-bulan Ramadan berikutnya, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Berarti minggu depan udah libur, Bu ya?